Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara berkembang dalam lingkup pasar bebas. Negara berkembang dalam lingkup pasar bebas memiliki beberapa ciri-ciri khas yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di dalam konteks pasar bebas, negara berkembang pada umumnya menghadapi tantangan dan peluang yang sangat mempengaruhi negara berkembang. Nah, berikut adalah beberapa ciri negara berkembang dalam sistem pasar bebas. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu perekonomian terbuka. Nah, negara berkembang dalam pasar bebas cenderung memiliki perekonomian yang lebih terbuka. Artinya, mereka mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor untuk mendorong perdagangan internasional. Nah, negara ini juga seringkali melakukan privatisasi dan deregulasi di sektor-sektor tertentu untuk menarik investasi asing. Kemudian selanjutnya, yang kedua, yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas. Nah, sebagian besar negara berkembang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak, pertanian, dan bahan mentah lainnya. Nah, hal ini menjadikan mereka rentan fluktuasi harga global dan menghambat diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Pasar bebas seringkali menghasilkan ketimpangan yang lebih besar, di mana hanya sebagian kecil kelompok yang mendapat manfaat besar dari liberalisasi perdagangan. Sementara kelompok lain seperti buruh atau petani kecil mungkin tidak bisa merasakan dampak positif yang sama. Nah, hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Yang keempat yaitu pengaruh investasi asing langsung. Nah, pasar bebas mungkin lebih banyak investasi asing langsung yang sering datang dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau industri. Nah, meskipun ini mendapat dongkrak pertumbuhan ekonomi, pengaruh asing juga dapat menyebabkan ketergantungan pada perusahaan multinasional dan mengurangi kemandirian ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu regulasi yang kurang ketat. Dalam kasus ini, negara berkembang dalam pasar bebas cenderung memiliki regulasi yang lebih longgar dalam hal perlindungan lingkungan, nah, hak buruh, dan standar sosial lainnya. Ini seringkali dilakukan untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, ciri-ciri negara berkembang dari segi sektor jasa dan industri. Nah, meskipun negara berkembang masih sangat bergantung pada sektor pertanian, di era pasar bebas, sektor jasa dan industri mulai berkembang, terutama di negara-negara yang fokus pada teknologi dan manufaktur. Nah, ini mempercepat kesempatan kerja baru dan mempercepat urbanisasi. Kemudian dari segi peningkatan infrastruktur.
Nah, sebagai respon terhadap pasar bebas, negara berkembang cenderung meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem telekomunikasi untuk mendukung perdagangan dan investasi. Namun, pembiayaan infrastruktur ini seringkali bergantung pada pinjaman luar negeri atau investasi asing. Nah, contohnya seperti Indonesia ya. Ciri-ciri yang kedelapan yaitu resiko volatilitas ekonomi. Yaitu volatilitas ekonomi itu cerminan naik turun harga yang signifikan dan cepat pada aset atau pasar keuangan seperti saham, mata uang, dan komoditas. Nah, negara berkembang dalam pasar bebas seringkali lebih rentan terhadap volatilitas ekonomi karena ketergantungan pada pasar global. Nah, krisis keuangan global atau perubahan harga komoditas dapat memenuhi stabilitas ekonomi negara tersebut. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan konsumsi. Nah, dengan akses lebih luas ke produk luar negeri, negara berkembang dalam pasar bebas seringkali melihat peningkatan dalam konsumsi barang-barang luar negeri. Nah, masyarakatnya itu cenderung mengimpor barang-barang konsumer yang dapat meningkatkan standar hidup, sementara meningkatkan ketergantungan pada pasar global. Yang kesepuluh yaitu perubahan dalam kebijakan ekonomi. Nah, negara berkembang dalam pasar bebas seringkali mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih liberal, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang terbuka. Negara ini akan mengurangi subsidi pemerintah untuk sektor-sektor tertentu dan lebih berfokus pada mekanisme pasar untuk mengatur harga dan produksi. Kesimpulan dari materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu secara keseluruhan meskipun pasar bebas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, negara-negara ini juga harus mengatasi tantangan besar terkait dengan ketimpangan, ketergantungan pada komoditas, dan potensi kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Terima kasih warga belajar semuanya pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga belajar dapat mengerti juga memahami materi pada kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.